Yo, kembali lagi di channel Fokozer Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Absolute Assassin ya guys ya. Dan juga tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya Chen menghajar Barrett dan juga Kelin dengan begitu parah. Lalu keesokan harinya terlihat Arin dan Rasmus melakukan duel latihan pedang kayu di sasana pelatihan. Terlihat Rasmus memiliki kemampuan berpedang yang cukup jauh di atas Arin. Di saat yang sama di tempat tersebut juga Qian terlihat sedang berlatih duel dengan Brian. Dan tentu Qian dengan gampang mendaratkan pukulannya tanpa bisa Brian tahan sedikit pun. Di sini Qian mengakui kalau ketahanan fisik Brian lumayan tangguh. Staminanya juga mengesankan. So dia yakin Brian pasti akan berguna ke depannya nanti jika terus ia berlatih seperti ini. Dia harus tetap melatih Brian dengan begitu keras karena nggak ada jaminan serangan yang mirip dengan Barrett lakukan sebelumnya nggak akan terjadi lagi. Paling nggak Brian harus bisa melindungi dirinya sendiri. Itu yang ada di dalam benaknya si Qian. Lalu Brian pun nanya, ngomong-ngomong apa orang yang bernama Kelin itu nggak apa-apa dibiarin? Qian ngejawab, nggak perlu khawatir, dia udah berada di pihak kita sekarang. Lah, kok bisa? Oke, kita pindah ke hari sebelumnya di mana Qian mengeluarin skill tingkat tinggi yang bernama Shadow Persona. Saat Qian ngeluarin skill tersebut terlihat dia sangat kelelahan. Dalam hati Qian bilang, aku udah lama nggak ngeluarin skill ini, rasanya benar-benar sulit. Jadi sebenarnya skill apa yang baru aja Qian gunakan ini? Ya, nama lengkap dari skill ini adalah Dark Element Magic tingkat ke-9 Shadow Persona, di mana skill ini berfungsi menciptakan kepribadian baru dari sebuah bayangan. Dan setelah skill tingkat tertinggi ini digunakan, maka penggunanya dapat mengendalikan target sesuka hatinya. Sambil memotong tali kekangan Kelin, Qian bilang dalam hati, aku pernah menggunakan skill ini sekali di kehidupanku sebelumnya. Benar-benar skill yang sulit. Setelahnya Qian pun nanya ke Kelin, sekarang siapa kau? Kelin langsung berlutut di hadapan Qian dan ngejawab, saya Kelin Diego. Saya naik penjaga resmi dari Velias dan datang ke Rouen setelah ditugaskan untuk mengintai Tuan Muda Qian. Meski awalnya saya melayani Tuan Muda Ascel, untuk saat ini saya ingin melayani Tuan Muda Qian. Mohon terima saya, kata Kelin yang langsung ngebuat Qian tersenyum puas. Lalu Qian pun bilang lagi padanya, baiklah, mulai sekarang patuhi perkataanku baik-baik. Kembalilah ke Ascel dan beritahu dia segalanya tanpa satupun kata yang tertinggal. Paham? Kata Qian dengan aura pekat intimidasinya. Kelin pun ngejawab, saya Kelin Diego, siap melaksanakan perintah dari Anda. Jadi seperti itulah Kelin yang kini menjadi naik setia bagi Qian. Setelahnya Arin pun menyapa Qian dan bilang kalau setiap akhir pekan dia selalu datang ke fasilitas ini untuk berlatih pedang dengan Rasmus. Karena sejak insiden mengerikan sebelumnya dia merasa ingin mempersiapkan diri lebih baik lagi. Qian tahu insiden yang Arin maksud itu terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana Barrett Louis Mille ditemukan gak berdaya di depan fasilitas kesehatan. Meski sekujur tubuhnya babak belur, dia masih belum mau mengungkapkan pelaku di balik kondisi menggenaskannya itu. Lebih tepatnya dia nggak bisa mengungkapkannya. Dia terlalu malu untuk itu. Dia terlalu malu karena saat ini dia nggak bisa menggunakan magic lagi setelah menelan mana orb dari Qian. Tapi yang bikin Qian heran kenapa reaksi Rasmus nggak seperti yang dia duga. Harusnya Rasmus merasa sedikit puas atas apa yang menimpa Barrett, tapi ini malah terlihat murung atas insiden tersebut. Dan tiba-tiba Nana melompat di atas mereka sambil berteriak, "Papa!" Spontan semuanya kaget luar biasa, terutama Qian sendiri yang paling kaget di sini. Ya, sebab sebelumnya si Nana ini kan udah dititipkan ke si Kairam untuk dijaga. Walaupun saat ini nyatanya Kairam malah ngorok di kamar dan tertidur pulas. Arin pun menangkap Nana dengan kedua tangannya, dan karena Nana terus aja memanggil Qian dengan sebutan papa, tentu aja Arin langsung heran dan cemburu dong. Dia bilang, "Hah, papa? Kapan? Dengan siapa? Kok bisa?" Kata Arin yang bikin Qian mulai bingung gimana cara menjelaskan semua ini. Dan akhirnya Qian pun cerita panjang lebar pada Arin terkait Nana di asrama. Bahkan dia menjelaskan secara lengkap tentang asal usul dari Nana. Jujur Qian dan Brian agak khawatir identitas rahasia Nana diketahui oleh Arin, karena bisa aja itu menjadi kelemahan Qian di depan Arin. Bahkan makin sulit merahasiakan Nana dari pihak akademi. Tapi Arin malah bilang dengan bangganya, "Kamu gak perlu khawatir Qian, aku gak akan bilang ke siapa-siapa," kata Arin yang juga diiyakan oleh Rasmus. Qian penasaran apa alasan Arin mau merahasiakan hal ini. Arin pun ngejawab,
Apa maksudmu dengan alasan? Tentu aja aku kasihan kepadanya. Dia bukan milik ras manusia maupun ras naga. Jadi dia nggak diterima oleh siapapun, bukan? Tapi aku senang kamu mau merawatnya. Sebagai gantinya, bolehkah aku mampir ke kamarmu dari waktu ke waktu? Kata Arin yang kemudian malah tersipu malu. Takut maknanya dipahami lain oleh Cian. Namun Cian ngejawab, ya aku rasa nggak masalah. Berarti mulai sekarang ini akan menjadi rahasia kita. Oke, kata Cian yang malah ngebuat Arin makin merah merona. Setibanya di ruangan, Cian langsung memarahi Kairam. Kok bisa dia membiarkan Nana pergi sendirian? Tapi Kairam gak mau disalahin. Dia ngejawab, gak mungkin tindakan Nana bisa diprediksi. Persis seperti papanya. Ngelihat Cian dan Kairam bertengkar, Brian yang menggendong Nana pun ngasih ide. Gimana kalau kita ngajak Nana jalan-jalan? Pasti Nana bosan juga kalau terus di rumah seharian, kata Brian yang langsung diterima idenya oleh Cian. Makanya mereka pun bersiap-siap pergi sekarang. Sementara itu di luar sana ada dua sosok ras dragonik berdarah murni yang terbang di langit malam. Namun si cowok itu tiba-tiba berhenti yang ngebuat si cewek tersentak kaget. Lalu cewek dragonik itu bilang, apa ada masalah Tuan Lukion? Lukion ngejawab, aku mencium bau busuk Kadelina. Sedang di mana kita sekarang? Mungkin agak jauh, tapi sekarang ini sepertinya kita berada di pinggiran kota Luen, jawab Kadelina. Lukion penasaran apa bau yang dia cium berasal dari Akademi Luen. Jadi untuk saat ini dia dan Kadelina harus menunda sedikit kepulangan mereka. Dengan tatapan tajam, Lukion bilang, aku merasakan semacam energi yang gak sedap dari sana. Kita pindah ke Cian sekarang. Terlihat Cian dan Brian juga Nana memang sedang jalan-jalan di pinggiran kota Luen di malam hari. Karena memang cuma disinilah Nana bisa berbuat sesuka hatinya tanpa ketahuan sedikit pun oleh pihak akademi. Lalu tiba-tiba Kairam ngejek Cian dengan bilang, wah si ayah sedang ngajak putri kecilnya berjalan-jalan ya. Gimana kalau kau sekalian cari ibunya juga? Mungkin seperti si Tuan Putri Arin barusan, kata Kairam yang ngebuat Cian benar-benar kesal. Namun tiba-tiba Kairam dan Cian malah tersentak kaget. Mereka merasakan aura yang cukup pekat datang mendekati. Dan benar aja Lukion dan Kadelina turun dari atas ke bawah dengan begitu dahsyat, tepat ke atas Nana. Mereka turun sambil melancarkan serangan yang begitu dahsyat. Brian pun buru-buru menarik Nana bersamanya untuk menghindar sehingga bisa selamat dari terjangan penuh aura dari dua naga tersebut. Cian pun bilang ke semua rekannya agar tetap berdiri di belakang. Dan jujur Cian heran kenapa ada dua ras High Dragon yang muncul di sini. Bukan cuma satu, bahkan dua sekaligus. Dengan tatapan tajam Lukion bilang, jadi dari sini toh asalnya. Dalang dibalik bau nggak sedap ini benar-benar bau yang busuk, kata High Silver Dragon Lukion. Kadelina pun ikutan bilang, manusia dragonik berdarah campuran. Ternyata bisa-bisanya ada makhluk yang begitu menjijikkan di muka bumi ini. Hei manusia, apa kau master dari si darah campuran itu? Sepertinya kau juga memiliki demonic sword ya. Lukion juga mengatakan, tenang, kami gak tertarik dengan kalian. Kami gak berniat melawan makhluk yang lebih lemah. Tapi aku ingin kau menyerahkan anak berdarah campuran itu kepadaku. Manusia setengah naga, eksistensi dengan campuran dua makhluk seperti dia harusnya sangat layak dijadikan objek percobaan, kata Lukion yang kebuat Nana ketakutan. Lukion janji mengampuni nyawa mereka kalau Cian setuju dengan permintaannya. Tapi Cian malah ngejawab, berisik, kau terlalu banyak bacot kenal keparat, kata Cian dengan wajah yang cukup serius. Tentu kata-kata itu ngebuat Lukion tertawa dalam kemarahannya. Tiba-tiba Lukion melancarkan skill dari tombaknya dan seketika aura itu melesat dengan begitu cepat, menyusuri dan menghancurkan tanah sekaligus tepat melewati samping Cian. Ngelihat serangan dahsyat itu Brian panik bukan main. Tapi Cian bilang dengan wajah yang masih cukup santai kalau dia nggak apa-apa. Silakan menjauh darinya untuk saat ini. Meski begitu, Cian mengakui kalau skill Lukion barusan memang lumayan besar dan juga berbahaya. Sambil mencharge aura di dalam tombaknya, Lukion bilang lagi, ini sebabnya makhluk lemah nggak memiliki anugerah. Tanpa banyak basa-basi, Cian pun mengaktifkan teknik assassination ke-9, Demonic Sword Manifestation. Seketika tubuh Cian langsung dilapisi aura pekatnya Kairam. Ngelihat itu Kadelina kaget luar biasa dan dia bilang, tuh Tuan Lukion, kekuatan itu jangan-jangan ya itu kekuatan dari
excellent. Hari ini cukup banyak kejutan juga. Meski begitu, sekeras apapun dia berusaha, kodratnya tetaplah seorang manusia rendahan. Baru aja Lukion mengatakan itu, tiba-tiba matanya terbuka lebar karena ngelihat Chan dalam sekejap udah berada di sampingnya untuk mengerahkan tebasan daggernya itu. Dalam hatinya Lukion bilang, "Hah? Sejak kapan dia kemari?" Tanpa ampun Chan melancarkan rentetan tebasan yang cukup cepat ke arah Lukion. Lukion masih bisa menangkis semuanya, tapi dia benar-benar marah dan berteriak, "Keparat kau, manusia rendahan!" kata Lukion sambil melancarkan tebasan counter dengan tombaknya itu. Tapi itu juga bisa dihindari dengan sangat gampang oleh Chan. Nggak mau kehilangan momentum, tanpa ragu Lukion mengaktifkan skill shockwave-nya. Tiba-tiba di atas Chan muncul lingkaran magic yang dipenuhi aura petir. Seketika juga aura petir raksasa jatuh menyambar ke bawah dengan begitu dahsyat, bahkan seolah menghancurkan tubuh Chan tanpa sisa. Tapi ternyata dengan kecepatan yang sangat tinggi, Chan mengaktifkan teknik assassination ketiganya yang bernama Mist Flight, yang bisa mengubah tubuhnya menjadi asap, dan dalam sekejap udah berada di belakang Lukion yang ngebuat dia lagi-lagi benar-benar kaget. Di celah kesempatan itu, tanpa ampun Chan mengaktifkan Fox Sword Racing Fox Storm. Tebasan aura bertubi-tubi tanpa henti, lagi dan lagi menyerang punggung Lukion secara membabi buta. Untungnya Cadelina tepat waktu berada di belakang Lukion untuk mengaktifkan barrier api yang mampu menahan rentetan aura tebasan tersebut. Cadelina bilang ke Lukion, "Biar ku hentikan dia." Namun Lukion berteriak, "Jangan, mundur Cadelina, dia bukan lawan yang bisa kau hadapi." Tapi Cadelina tetap bersikeras untuk membantu tuannya. Dia yakin gak mungkin kalah dari manusia, apalagi barrier api yang dia buat ini tercipta dari akumulasi mana 1000 tahun. Menurutnya manusia kroco yang bahkan gak mampu hidup ratusan tahun aja gak akan mungkin bisa melawannya. Tiba-tiba Chan mengaktifkan Fox Sword Egg Fluttering Petal. Seketika rentetan tebasan itu, kecepatan dan kekuatannya meningkat dengan drastis berkali-kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya, yang ngebuat Cadelina benar-benar kaget. Dan benar aja, tebasan-tebasan itu menghancurkan barrier Cadelina menjadi berkeping-keping, sehingga nggak ada lagi yang menghalangi Chan untuk mengaktifkan finishing blow-nya yang bernama Second Consecutive Strike. Seketika tubuh Cadelina tercincang habis oleh tebasan bertubi-tubi dari Chan. Seiring Cadelina meregang nyawa dan jatuh ke tanah, dia bilang, "Tuan Lukion." Ngelihat itu amarah Lukion benar-benar memuncak. Dia menggertakkan giginya dan bilang, "Kau sebenarnya siapa kau? Bukankah God of Fog gak memiliki otoritas? Mustahil kau punya kekuatan semacam itu. Cepat katakan sebenarnya siapa kau ini." Berhubung Chan gak menjawab apapun, tanpa ragu Lukion mengaktifkan aura pekat di tubuhnya, diikuti simbol lingkaran yang muncul di belakang. Lalu dengan tegas dia pun bilang, "Sepertinya kau gak berniat menjawab ya. Baiklah, baiklah. Akan kuakui kau sebagai lawanku." Ngelihat simbol di sekitaran Lukion, Chan tahu persis kalau musuhnya sedang mengaktifkan Polymorph, teknik magic yang melepaskan wujud manusia agar kembali ke wujud asalnya. Terlihat Lukion kembali ke wujud naga raksasa dan tanpa ampun menerjang dengan sekuat tenaga ke arah Chan dengan giginya yang tajam dan juga dahsyat itu. Chan terlihat hanya memperhatikan perubahan naga tersebut dengan cukup woles dan santai sambil bilang, "Justru kalau dia begini, dia sedang berada di kondisi yang paling rentan." Kata Chan sambil melompat dengan tinggi ke atas untuk menghindari terjangan dari Lukion. Dan dengan begitu Chan udah berada di atas kepala Lukion. Lukion pun bilang dalam hati, "Apa? Jangan-jangan dia tahu kelemahan Polymorph? Manusia rendahan seperti dia itu nggak mungkin." Belum hilang rasa kaget dari Lukion, tanpa ampun Chan udah melapisi dagger Kairam dengan aura yang cukup pekat, langsung melesat ke bawah secepat kilat untuk menusuk dahi Lukion dengan begitu dahsyat dan ngebuat dia meraung histeris. Lukion benar-benar kesal dipermalukan seperti ini, apalagi matanya mulai dipenuhi aura demonik, sehingga dia pun berniat kabur secepat mungkin dari sini. Tapi Chan yang udah tahu niat Lukion itu, dia pun tersenyum dan bilang, "Hahaha, udah terlambat," kata Chan sambil mengaktifkan skill Fox Sword Unshakable Root of the Great Tree. Seketika aura pekat dari dagger Kairam menyebar luas ke seluruh tubuh Lukion, yang ngebuat dia nggak berhenti meraung kesakitan. Beberapa menit kemudian, Brian yang khawatir dengan keadaan Chan kembali ke TKP sambil berteriak, Tuan muda, apa Anda baik-baik aja?" Tapi begitu dia tiba di hadapan Chan, langkah kakinya terhenti, mata dan mulutnya terbuka lebar. Bahkan Brian menutup mata Nana, saking mengerikan pemandangan yang ada di depannya itu. Siapa sangka Chan kini sedang memakan daging naga Lukion dengan
begitu lahapnya. Dengan santai Cian menyodorkan daging tersebut sambil bilang, "Makan cuy." Sementara itu, di Velias terlihat Kelin kini sedang melapor tentang Cian pada Ascel. Kelin cerita kalau Cian disokong oleh kekuatan yang gak dia kenal. Bahkan informan yang Ascel kirimkan ke sana juga disingkirkan oleh mereka. Sayang, cuma itu info yang Kelin punya. Dan dia minta maaf atas kekurangan informasi yang ada. Tapi Ascel merasakan suatu keanehan dari si Kelin saat ini. Dalam hatinya dia bilang, "Kelin, kemana perginya sifat cemasmu itu? Dia sekarang udah seperti orang yang benar-benar berbeda." Ascel memaklumi kekurangan info dari Kelin. Tapi kemudian dia bilang, "Kelin, sekarang aku punya pertanyaan untukmu," kata Ascel dengan tatapan intimidasinya. Spontan Kelin pun berkeringat dingin karena dia tahu sedang diuji oleh Ascel yang menaruh rasa curiga kepadanya. Makanya tanpa ragu Kelin menepuk dadanya sendiri lalu membungkuk hormat sambil bilang, "Semoga berkat Dewa Lumendel menyertai kita." Mendengarkan itu, Ascel pun tersenyum lebar dan berterima kasih atas jawaban dari Kelin. Ascel bilang kalau ini cuma pemeriksaan rutin, jadi nggak perlu bagi Kelin salah paham. Dan setelahnya dia mempersilahkan Kelin untuk pergi. Tapi selagi menuju ke pintu keluar, Kelin sangat was-was dan bilang dalam hatinya, "Sebaiknya aku mulai berhati-hati untuk sementara waktu." Begitu kecurigaan muncul, membalikan keadaan menjadi perkara yang sulit. "Jangan sampai situasi ini menghalangi Tuan Muda Cian," kata Kelin yang kini terlihat memiliki kesetiaan penuh kepada Cian. Namun ketika Kelin mau keluar, siapa sangka di balik pintu ada Emily yang mau mengetuk pintu dari Ascel. Spontan Kelin pun nanya kepada Emily, "Ada urusan apa kau kemari?" Tapi Ascel langsung menahan bahu Kelin dan bilang, "Aku yang memanggilnya. Namamu Emily bukan? Bisa aku memintamu melakukan sesuatu?" Wah, emang licik si Ascel ini. Dia sengaja memanfaatkan Emily demi mencari kelemahan dari Cian kah? Sekarang kita pindah ke arena altar yang berisikan batu kristal bercahaya. Dan sepertinya batu kristal itu adalah alat komunikasi rapat jarak jauh. Batu kristal yang paling besar terlihat batu kristal yang paling besar atau pemimpin altar tersebut kaget mendengarkan kata Lord Lucion dan Lady Cadelina menghilang. Bawahannya pun melaporkan kalau tempat terakhir kali mereka ngeluarin Divine Power adalah dekat dengan Luen. Dan sejak saat itu aura mereka pun menghilang. Katanya sang pemimpin pun berteriak, "Apa? Bagaimana bisa aura High Dragon tingkat ke-8 menghilang begitu saja?" Bawahan lain pun bilang kalau Magic Stone dari kedua naga itu udah hancur dan kehilangan cahayanya. Selain itu nggak ada jejak lain selain mereka hancur dalam pertempuran di dekat Luen sana. Spontan mereka penasaran, apa orang yang membunuh mereka ini sengaja menghapus jejak dengan magic. Tapi menurut pimpinan, pelakunya memiliki elemen kegelapan. Satu-satunya orang yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan ini hanyalah Kudel Quisela. Tapi Kudel nggak punya elemen kegelapan. Makanya si pimpinan mengambil kesimpulan kalau ada pihak ketiga yang nggak diketahui terlibat dalam insiden ini juga. Namun bawahan lain menyanggah dengan bilang ada bocah yang bernama Cianfer di akademi sana. Dialah satu-satunya yang memiliki elemen kegelapan. Ada juga rumor kalau dia berhasil hidup dalam pertempuran melawan Devil Dragon. Dia juga terlihat dalam kasus terbunuhnya Reynald Crimson dan juga Zickerman Albus. Mereka berdua adalah kolaborator yang menyediakan kita bahan-bahan eksperimen. Mendengarkan itu, pimpinan pun bilang, "Apa ada semacam koneksi yang bukan kebetulan di sini? Kita harus mengawasi dia dengan ketat." Luna Red River suruh cucuku itu untuk berkontak dengan Cianfer. Kita kembali ke asrama akademi. Terlihat Arin dan Nana sangat akrab karena Arin jago bikin kue dan Nana si tukang rakus makan. Cian gak menolak Nana bersenang-senang dengan Arin. Toh itu satu-satunya cara agar Nana gak bosan di akademi dan gak beresiko membuat dia menarik perhatian. Tapi jujur Cian khawatir kalau ternyata High Dragon bisa merasakan aura dari Nana. Berarti gak ada jaminan mereka gak akan menyerang lagi. Dengan penuh tekad, Cian pun bilang dalam hatinya, "Gak akan kubiarkan siapapun macam-macam dengan apa yang telah menjadi milikku di kehidupan ini. Aku udah memutuskan untuk hidup demi diriku sendiri dan akan kuhancurkan rencana si keparat Ascel itu." Serangan Ascel sendiri saat ini sedang duduk berdua dengan pangeran pertama kekaisaran Severus, Luinele Severus, di taman kediaman keluarga Ver. Mereka berdua saling basa-basi, saling melontarkan pujian juga. Namun tiba-tiba Luinele bilang, "Mau sampai kapan kau membusuk di daerah terpencil seperti ini? Ku dengar Elis sedang melakukan eksplorasi benua. Aku juga khawatir soal itu. Entah sebenarnya apa yang sedang dia lakukan," jawab Ascel sambil tersenyum. Tapi Luinele bilang, "Khawatir? Apa kau
Kau khawatir kalau suatu saat nanti dia akan menjadi ancaman bagimu, kata Luinele dengan nada mengejek yang ngebuat Achel sedikit emosi sih. Ngelihat itu Luinele bilang, emangnya ada topik yang nggak boleh kita diskusikan? Adikmu yang bungsu bernama Cianfer, bukan? Ayahku kelihatannya sangat tertarik kepadanya, sampai-sampai dia mempertimbangkan mau menjodohkan dia dengan Arin. Bisa-bisanya anak yang nggak berguna seperti Arin sampai dipertahankan segala, kata Luinele yang sangat membenci Arin. Tapi menurut Achel, Luinele nggak perlu buru-buru menyingkirkan Arin sekarang. Semakin banyak perhatian yang Arin dapatkan, semakin besar pula kegunaannya terhadap rencana mereka berdua. Mendengarkan itu, Luinele pun tersenyum. Dia senang Achel sevisi dengannya. Makanya dia pun menawari Achel wine paling berharga yang baru dia temukan saat menjelajahi daerah kumuh. Ngelihat itu Achel pun ngejawab, di antara permata yang ada, yang kau temukan ini adalah kelas tinggi, kata Achel yang paham kalau orang yang menuangkan wine tersebut ke mereka berdua bukan orang sembarangan. Orang itu bernama Boris Lehelm, tangan kanan pangeran pertama Luinele sekarang. 2 tahun pun berlalu. Selama itu Cian berusaha agar nggak sama sekali menarik perhatian dan beradaptasi dengan kehidupan akademi juga. Secara kebetulan Elis pun saat ini udah kembali dari Fruina dan datang ke Akademi Kekaisaran. Elis sengaja datang ke Akademi untuk bilang ke Capsek Kudel kalau dia mau bergabung dengan Night of Light setelah mengembara dan mendapatkan pengalaman hidup di Fruina. Kudel nggak heran sih dengan keputusan Elis ini, karena berpegang teguh pada tradisi keluarga juga hal yang sangat membanggakan. Dan alasan lain karena Elis mau bergabung ke situ karena dia ingin melindungi Cian, seorang anak yang pemalu dan polos menurut dia. Mendengarkan pernyataan yang menggelikan itu, Kudel pun tertawa lebar dan dia bilang, dia pemalu di matamu. Ini sungguh lucu. Siapa sangka di belakang Elis sudah hadir Cian yang ikutan bilang, ya itu kelewatan lucu, kata Cian yang ngebuat mata Elis terbuka lebar. Dia nggak menyangka adik bungsu tersayangnya yang pemalu ini kini udah tumbuh besar dan gagah, seolah menjadi orang yang berbeda. Nggak berselang lama Cian dan Elis pun berjalan berdampingan menyusuri akademi untuk melepaskan rindu dan bercerita satu dan lainnya. Tapi yang bikin Elis heran, kenapa Cian nggak pulang ke Velia selagi liburan musim panas seperti sekarang ini. Cian pun bilang kalau nggak ada seorang pun selain Elis yang akan menyambut kepulangannya di sana dengan hangat. So nggak ada artinya dia pulang ke rumah. Mendengarkan itu Elis pun makin sedih dan dia heran, kok bisa nggak ada seorang pun yang mau menyambut Cian? Apa karena itu kamu nggak pulang selama 2 tahun? Tanya Elis penasaran. Dalam benak Cian sebenarnya ada alasan yang lebih dari itu sih. Pertama, ada Achel si keparat itu di sana. Lalu Margaret yang selalu berusaha untuk membunuhnya kapanpun dia punya kesempatan. Parahnya ayah nggak bertindak apa-apa meski tahu istrinya berbuat jahat seperti itu. Dalam hati Cian bilang, kembali ke sana aja udah menjadi tindakan bunuh diri. Kemungkinan besar aku nggak akan pulang sampai lulus nanti, kata Cian yang berusaha menyembunyikan masalahnya dari Elis di sini. Namun tiba-tiba Elis nanya, apa Cian berteman akrab dengan Kranz? Seketika wajah Cian berubah marah dan ngejawab, mana mungkin itu terjadi? Kakak pasti paham lah gimana perlakuan dia kepadaku sebelumnya, bukan? Dia bahkan pernah berusaha membunuhku sekali, kata Cian yang membuat pupil mata Elis membesar. Brian yang kebetulan mengikuti mereka berdua membenarkan ucapan dari Cian ini. Bahkan dia sendiri menjadi saksi atas kejadian tersebut. Dan setelah mendengarkan semua ceritanya dari Cian dan juga Brian, Elis menyalahkan dirinya sendiri yang nggak tahu apapun gara-gara sangat lama menetap di Fruina. Meski Cian menenangkannya dan mengatakan kalau semua ini adalah salah istri ayah dan juga Kranz, tapi amarah Elis benar-benar memuncak dan raut wajahnya berubah menjadi penuh kemarahan. Begitu dia mendengarkan kalau Cian nggak bisa menceritakan itu kepada siapapun juga dan juga Kranz sama sekali nggak merenungkan perbuatannya, Elis pun langsung memeluk Cian dengan erat. Sambil meneteskan air mata, Elis bilang, kau nggak perlu menahannya seorang diri Cian. Sesekali andalkanlah kakakmu ini. Mulai sekarang aku pasti akan melindungimu, kata Elis yang ngebuat Cian terdiam serbu bahasa dalam dilema juga. Dan setelahnya Elis pun pamit dari Cian karena dia harus pergi ke suatu tempat katanya. Padahal Cian sih tahu kalau kakaknya ini mau pulang ke Velias. Apalagi udah lama Cian nggak melihat Elis berekspresi murka seperti itu. Ekspresi murka yang sama persis ketika Cian dibully dalam duel ngelawan Kranz di masa sebelum regresi dulu. Sambil tersenyum mengingat kejadian itu, Elis pun bilang dalam hatinya, pernah satu kali aku melihat ekspresi itu saat di kehidupan lamaku. Sebentar lagi kediaman Duk pasti akan menjadi
menjadi heboh. Alice harus tahu kebenaran tentang keluarganya agar aku bisa melindungi dia dari masa depannya yang menyedihkan. Itu juga menjadi alasan kenapa Qian gak pernah memberitahukan masalahnya kepada Alice selama ini. Itu semua demi keselamatan Alice yang sangat dia cintai. Lalu tiba-tiba Brian membawakan 2 surat untuk Qian. Satunya dari istana kekaisaran yang mengundang Qian untuk hadir ke jamuan bulan ini. Lalu satunya lagi surat perintah pembersihan dari organisasi Mist untuk menghabisi Drainian Nepelis. Qian gak menyangka dia harus menghabisi Drainian saat penjamuan istana berlangsung nanti. Apalagi Drainian akan adik dari permaisuri saat ini. Jadi kematiannya pasti cukup menggemparkan nantinya. Padahal dulu yang dikirimkan untuk misi pembersihan ini kan orang lain. Tapi karena kehebatan Qian saat ini, Serika gak ragu-ragu mengirimkannya untuk misi kali ini. Dan jujur itu sangat menyebalkan sih, kata Qian. Gak berselang lama tiba-tiba Nana muncul di hadapan mereka semua sambil bilang, "Papa, aku lapar." Seketika mata Qian terbuka dengan lebar ngeliat pertumbuhan Nana yang terlalu cepat ini. Siapa sangka kini Nana udah tumbuh besar dan menjadi sangat cantik sebagai seorang cewek dragonik. Gak berselang lama akhirnya Alice pun tiba di istana Velias dengan wajah kusut yang ngebuat para nelayan keheranan. Dia buru-buru melangkah dengan nada kesal dan nanya, "Ibu, enggak, di mana Duchess?" Setelah mengetahui keberadaan Margaret dari para pelayan, tanpa ragu Alice mendobrak pintu ruangan Margaret yang membuat dia benar-benar kaget. Bukannya menyapa sang ibu, Alice langsung melangkah ke depan mendekati Margaret dan tanpa ampun langsung menggampar ibunya Margaret. Ya, ibu tirinya. Sebuah tamparan keras yang menggema seisi ruangan, menghempaskan kepala Duchess itu yang ngebuat orang di sekitarnya benar-benar kaget apa yang akan terjadi selanjutnya. Yuk, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus alur cerita Absolute Assassin hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.